Seorang pembalap liar di Jalan Desa Penompo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, hilang kendali dan tercebur masuk ke dalam sungai. Ya, sementara itu bermula dari adu mulut, seorang pria tewas tenggelam setelah diceburkan ke laut dari atas dermaga di Pelabuhan Sirombu, Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara. Jangan ditiru. Balap liar yang dilakukan 3 pemuda di Jalan Desa Penompo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ini. Akibat hilang kendali, salah satu pemuda tersebut kecebur ke kali. Balap liar yang kerap terjadi saat sore menjelang berbuka puasa ini membuat warga setempat resah. Akibat kejadian ini, pembalap liar tersebut akan dimintai keterangan oleh polisi. Menanggapi hal tersebut, petugas akan melakukan patroli saat menjelang sahur dan berbuka. Kita panggil yang bersangkutan, kemudian kita minta keterangan terkait masalah balap liar ini. Adu mulut sejumlah pria di Pelabuhan Sirombu, Kabupaten Nias Barat ini berakhir tragis. Seorang di antaranya diceburkan ke laut dan berakhir tewas tenggelam. Warga sekitar pelabuhan yang melihat kejadian pada Sabtu sore 9 April lalu tersebut langsung berusaha menolong korban. Namun nyawa pria tersebut tidak tertolong. Jenazah korban akhirnya berhasil diangkat warga dengan peralatan seadanya. Pada Selasa siang, Polres Nias menyatakan kasus tersebut kini tengah ditangani pihaknya. 4 yang diamankan kini masih berstatus sebagai saksi dan masih menjalani pemeriksaan. Motif pelaku menceburkan korban ke laut hingga tewas masih terus didalami polisi. Itu masih kita dalami dan dilakukan pemeriksaan oleh penyidik di Polsek Sirombu dan masih belum dapat kita ambil suatu kesimpulan karena masih dalam proses pemeriksaan. Korban tewas bernama Abiyudi Gulo, umur 33 tahun, warga Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Moro'o, Kabupaten Nias Barat. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, demonstrasi menolak perpanjangan jabatan Presiden menjadi 3 periode pada Senin kemarin ini menimbulkan korban. Ketua Pergerakan Indonesia untuk Semua, yaitu Ade Armando, menjadi korban pemukulan massa yang ada di depan gedung DPR. Ya, sementara itu anggota Ditlantas Polda Metro Jaya, AKP Rudi Wirya, dikeroyok massa pendemo saat mengevakuasi kendaraan di jalan tol. Ketua Pergerakan Indonesia untuk Semua, Ade Armando, Senin sore menjadi korban pemukulan massa yang berunjuk rasa di DPR. Belum diketahui pihak mana yang memukulinya. Namun dari video yang beredar, Ade Armando dikeroyok oleh sejumlah orang. Ada yang terlihat babak belur akhirnya bisa diselamatkan dari amukan massa oleh petugas polisi yang berjaga di sekitar lokasi. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron memastikan pelaku penganiayaan terhadap aktivis sekaligus pegiat media sosial Ade Armando bukanlah mahasiswa. Ada sekelompok massa yang kami sudah identifikasi melakukan pengeroyokan dan penganiayaan kepada saudara Ade Armando. Pada saat anggota kami melakukan evakuasi, massa non-mahasiswa bertambah beringas, menyerang anggota, sehingga 6 anggota kami yang melakukan evakuasi terluka. Anggota Ditlantas Polda Metro Jaya AKP Rudi Wirya dikeroyok sejumlah massa pendemo di depan gedung DPR RI. Massa melakukan penyerangan saat korban tengah mengevakuasi kendaraan di jalan tol. Kendaraan korban yang berada di belakang iring-iringan langsung ditendang sekelompok penyerang. Korban juga langsung dikeroyok oleh sejumlah pendemo. Saat ini korban menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Korban mengalami luka memar di bagian kepala dan dada termasuk memar di bagian paru-paru. Polda Metro Jaya memastikan pihaknya telah mengidentifikasi para pelaku penganiayaan. Sementara di Kendari, seorang perwira dari unit detasemen Gegana Brimob Polda Sulawesi Tenggara meninggal usai mengamankan unjuk rasa mahasiswa yang berujung ricuh di depan kantor DPRD. Setelah bertugas selama beberapa jam, pukul 3.30 sore Ibda Imam Agus Hussein mengalami sesak nafas dan segera dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Kendari. Polda Sulawesi Tenggara memastikan penyebab kematian almarhum tidak terkait langsung dengan demonstran.
Sri Hartati menangis saat mengetahui anaknya tidak ada di posko penyekatan massa di Jalan Yosudarso, Jakarta Utara, Senin sore. Ia mendatangi posko setelah mendapat info putra kesayangannya yang masih SMA ditangkap polisi saat akan mengikuti unjuk rasa di DPR MPR. Sri akhirnya menumpang ojek online menuju ke Mapolres Jakarta Utara untuk mencari anaknya. Sebelumnya petugas gabungan dari Polri, TNI, dan Pemkot Jakarta Utara menangkap 11 pelajar yang hendak mengikuti unjuk rasa di DPR MPR. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa demo yang terjadi kemarin itu bukan terjadi di Jakarta saja ya, tapi juga di sejumlah daerah. Unjuk rasa mahasiswa yang menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode ini berakhir ricuh di sejumlah kota. Ya, seperti di Makassar, Sulawesi Selatan misalnya, ini mahasiswa yang tergabung dengan atau yang bergabung dengan kelompok warga berakhir ricuh. Sejumlah orang ditangkap karena diduga sebagai provokator. Informasinya kami rangkum dengan unjuk rasa mahasiswa yang terjadi di sejumlah kota di Indonesia. Aparat gabungan polisi membubarkan unjuk rasa mahasiswa yang diduga bergabung dengan kelompok warga yang memblokade jalanan di depan kampus Universitas Negeri Makassar pada Senin malam. Polisi yang melakukan penyisiran akhirnya dapat mengendalikan kondisi dan menangkap sejumlah orang yang diduga sebagai provokator. Seorang anggota Brimob Polda Sulsel terluka di kepala akibat lemparan batu. Selain itu, sebuah pos satpam di perumahan warga rusak terkena lemparan batu mahasiswa. Untuk mencegah aksi susulan, aparat kepolisian bersenjata lengkap disiagakan di sekitar area kampus Universitas Negeri Makassar. Prediksi kayaknya sudah bercampur ini. Ini sudah bercampur. Jadi mungkin ada kelompok-kelompok lain yang ikut dalam aksi mahasiswa sehingga bisa berdampak seperti ini. Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ini menjebol pagar kantor DPRD Sumeneb karena permintaan mereka untuk menemui ketua dan seluruh anggota DPRD Sumeneb tidak dipenuhi. Meski ada 2 anggota DPRD yang menemui, mereka menolaknya. Mereka ingin menyampaikan secara langsung sejumlah tuntutannya, yaitu menolak jabatan presiden 3 periode dan mendesak pemerintah segera menurunkan harga BBM dan minyak goreng. Masa aksi sempat bertahan di depan kantor DPRD Sumeneb sampai menjelang maghrib. Aparat gabungan melakukan pengamanan agar masa aksi tidak masuk kantor DPRD Sumeneb. Kericuhan terjadi saat ratusan mahasiswa berusaha masuk ke dalam kantor DPRD Kabupaten Tasikmalaya pada Senin petang. Akibatnya sejumlah mahasiswa jatuh pingsan. Mereka dibawa petugas untuk dilakukan perawatan. Para mahasiswa masuk ruang rapat paripurna usai menerobos barikade polisi dan Satpol PP. Mereka kemudian menggelar sidang rakyat di ruang sidang dewan. Kita negosiasi. Tapi memang saya menilai lebih baik seperti ini dan saya sudah komunikasi dengan Korlap menjamin tidak ada perusakan atau hal-hal yang anarkis lainnya. Jadi kita bisa lihat mereka hanya orasi, cuma di dalam kita kawal. Para mahasiswa menyampaikan penolakan wacana presiden 3 periode. Selain itu, mahasiswa juga menolak kenaikan harga BBM dan harga kebutuhan pokok serta kenaikan pajak pertambahan nilai. Tim Liputan CNN Indonesia. Jangan kemana-mana dulu pemirsa, karena usai jeda kami ajak Anda jalan-jalan virtual menikmati hamparan indahnya bunga sakura yang lagi mekar-mekarnya di sejumlah negara. Cantik banget ya. Nah, selengkapnya usai jeda, tetap di Good Morning.